Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran fikih untuk kelas 9. Materi yang akan Ibu ajarkan pada bab 1 ini yaitu tentang kurban dan akikah. Mari kita lihat LKS-nya masing-masing. Itu kalian buka LKS-nya bab pertama tentang kurban dan akikah. Ya. Kurban dan akikah. Sebelum kita menanjak pada materi kurban akikah, terlebih dahulu Ibu menjelaskan tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan adalah proses atau cara pemotongan leher binatang halal sampai mati dengan alat yang tajam. Kenapa disebut proses atau cara pemotongan? Karena kita seorang Islam apabila tidak disembelih dengan proses atau cara secara Islami, maka hewan yang kita makan tidak termasuk halal, apalagi tidak menyebut dengan nama Allah atau dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yaitu rukun-rukun penyembelihan. Pertama, adanya penyembelih, artinya adanya orang yang menyembelih binatang. Kalau tidak ada orang yang menyembelih, tidak mungkin binatang itu bisa mati. Kedua, adanya binatang yang disembelih. Artinya adanya binatang yang disembelih, ada yang dipotong atau ya dengan cara proses secara Islami. Yang ketiga, adanya alat yang digunakan untuk menyembelih. Artinya pisau yang dipakai harus tajam. Tidak boleh tumpul, tidak boleh memakai gigi atau tulang. Karena menurut ajaran Islam harus memakai pisau yang tajam agar hewan tersebut tidak merasa kesakitan. Yang selanjutnya yaitu syarat penyembelihan binatang. 1. Beragama Islam. Artinya orang menyembelih binatang yaitu harus beragama Islam atau ahlul kitab. Yang kedua, dilakukan dengan niat. Artinya apabila kita melakukan suatu penyembelihan binatang harus dengan niat. Saya mau memotong binatang tersebut dengan niat kita. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu bendanya seperti pisau yang terbuat dari besi atau baja. Tidak boleh menggunakan gigi atau tulang. Keempat, apabila binatang darat, artinya binatang yang ada hidup di darat seperti kambing, kerbau, sapi, unta, dalam keadaan hidup. Ya, materi selanjutnya yaitu kewajiban menyembelih. Kewajiban menyembelih sebagai orang Islam yaitu 1. Harus memotong jalan napas, makan dan minum. Artinya apabila kita menyembelih binatang, yaitu jalan napas hewan tersebut, makannya dan minumnya harus dipotong. Karena apabila tidak terpotong dan tidak terputus, maka hewan tersebut merasa kesakitan. Kedua, terpotong jalan darah yaitu pada urat nadinya. Ya, pada urat nadi binatang tersebut harus juga terpotong. Yang ketiga, menyebut nama Allah. Artinya sebelum kita memotong hewan tersebut, menyembelih itu menyebut nama Allah, itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sunnah-sunnah menyembelih binatang. 1. Membaca basmalah dan salawat atas Nabi. Artinya membaca Bismillah dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memotong urat nadi di kanan dan kiri leher agar lekas mati. Ya. Yang ketiga, binatang yang panjang lehernya disunahkan disembelih di pangkal leher seperti zebra. Itu kan binatang yang panjang lehernya. Yang keempat, digulingkan ke sebelah rusuk yang kiri. Binatangnya dibaringkan, lalu baru disembelih binatangnya. Yang kelima, menghadap kiblat. Apabila kita memotong hewan kurban atau menyembelih binatang harus menghadap kiblat. Itu sebagai sunatkan sebagai orang Islam.
cara penyembelihan binatang menurut ajaran Islam ada dua, yaitu satu, cara tradisional dengan pisau yang tajam. Nah, ini cara tradisional ini dengan pisau yang tajam artinya dalam bentuk yang sedikit, contohnya seperti kita di rumahan memotong ayam, ya peliharaan atau kambing. Yang kedua, cara mekanik dengan mesin atau potong. Ini adalah dalam skala besar seperti pemotongan hewan-hewan yang ada di suatu perusahaan atau di suatu peternakan yang memang secara mekanik ini secara besar-besaran. Nah, inilah cara penyembelihan binatang yang memang harus kita ketahui sebagai orang Islam. Setelah Ibu jelaskan tadi materi tentang penyembelihan binatang, ini sekarang Ibu kasih tugas yaitu di LKS halaman 5, yaitu ada tentang syarat-syarat penyembelihan, terus ada juga tentang rukun penyembelihan, terus ada juga yang namanya kewajiban penyembelihan. Kamu tulis di buku tulis tugasnya lalu serahkan ke Ibu. Ya. Tugas yang sudah Ibu berikan yaitu di LKS halaman 5, kalian kerjakan di buku tulis lalu dikumpulkan melalui WA group atau WA yang sudah Ibu kasih linknya. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran berikutnya yaitu pada minggu depan akan Ibu teruskan kembali. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran fikih pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.